Langkah pabrikan Suzuki di pasar motor Indonesia memang sering bikin kita heran sendiri. Sebagai salah satu pabrikan Jepang yang punya sejarah panjang di Indonesia, keputusan mereka belakangan ini terasa aneh dan sering bikin kita mikir, ini sebenarnya Suzuki lagi ngapain sih? Keputusan mereka memasukkan motor-motor yang modelnya nggak masuk ke selera orang sini benar-benar seperti langkah yang blunder. Apalagi di tengah gempuran motor keren dari Honda, Yamaha, bahkan pabrikan Cina. Kalau diurut dari sejarah keanehannya dalam 10 tahun terakhir, semuanya mulai terasa sejak Suzuki meluncurkan proyek GSX-R 150 dan GSX-S 150 di akhir tahun 2016. Bukannya bikin desain yang gampang diterima pasar, mereka malah menghadirkan model yang nyeleneh. Lihat aja, GSX-S 150 yang pakai lampu depan aneh. Seperti dipaksakan supaya nggak perlu bikin desain baru yang berbeda dari versi fairingnya. Alhasil motor ini langsung dicap jelek karena tampangnya mirip kepala alien. Belum lagi posisi boncengannya terlalu sporty untuk ukuran motorsport naked. Sementara, versi fairingnya meskipun juga desainnya nggak langsung bisa diterima, tapi motor ini sempat laku karena dianggap punya mesin overboard dan performa yang paling kencang di kelasnya. Tapi lucunya, setelah hampir 10 tahun, duo GSX ini nyaris nggak pernah dapat update besar selain ganti strapping. Di saat Honda CBR 150 sudah berubah total dari drill DOHC menjadi near square dan Yamaha R15 semakin mirip moge, Suzuki malah membiarkan GSX terlihat tua sampai akhirnya dilupakan orang. Biasanya kan motor itu ganti desain tiap 5 tahun ya. Ini sudah hampir 1 dekade tapi isu facelift saja nggak ada. Puncak kemalasan Suzuki di kelas sport 150cc paling terlihat waktu mereka merilis Suzuki Bandit di akhir tahun 2018. Ini contoh keputusan yang telat banget nih untuk ngelawan dominasi Yamaha Vixian dan juga Honda CB 150R. Saat pasar motorsport naked sudah mulai menurun karena orang-orang pindah ke maxi scooter, Suzuki malah baru sibuk jualan Bandit. Dan parahnya lagi motor ini kelihatan banget dibuat asal jadi. Desainnya benar-benar comot sana-sini. Rangka, mesin dan kaki-kaki diambil dari GSX-S 150. Sementara lampu depan dan belakangnya malah pakai Satria F150 injeksi. Hasilnya bentuk dari motor ini jadi nggak jelas, proporsinya aneh, dan langsung susah laku karena orang sadar ini cuma motor hasil modifikasi pabrikan yang dipaksakan. Padahal ketika mendengar nama Bandit, orang berharap sebuah motor street fighter yang gagah dan berkarakter. Kalau di kelas sport 150cc, Suzuki terlihat seperti kehilangan arah. Di kelas yang lebih tinggi situasinya bahkan lebih membingungkan lagi. Kelas 250cc di Indonesia termasuk kelas premium, yang masa keemasannya ada di kisaran tahun 2013 hingga tahun 2018. Sebetulnya kalau lihat sejarah ke belakang, Suzuki justru jadi yang pertama memperkenalkan motor 250cc, yakni Thunder 250, dan sempat nyemplung pakai Inazuma. Tapi pasar motor naked 250cc 2 silinder memang gak secemerlang versi fairingnya. Dan ketika pabrikan lain adu mekanik di kelas sport fairing 250cc 2 silinder, Suzuki seperti nggak bergeming. Padahal di tahun 2017, Suzuki Global sebenarnya punya motor sport keren bernama GSX 250R. Memang benar motor ini pakai mesin 2 silinder SWC warisan Inazuma yang performanya kurang galak buat ukuran motor sport fairing. Tapi dari sisi desain, GSX 250R justru sangat berbobot dan punya aura big bike yang kuat. Garis desainnya agresif tapi tetap proporsional, fairingnya padat menutup area mesin, dan bagian mukanya tampan berkat lampu depan khas keluarga GSX. Kalau saja dulu Suzuki Indonesia mau memasukkan motor ini dengan harga lebih murah dibandingkan Yamaha R25 atau Kawasaki Ninja 250, motor ini sebetulnya punya peluang untuk laku. Internet pun sempat penuh nih dengan permintaan fans Suzuki terhadap motor ini. Tapi bukannya mengabulkan ekspektasi pasar yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun, Suzuki Indonesia justru memasukkan motor yang sama sekali nggak diminta, dengan memasukkan Gixxer 250 SF pada tahun 2021. Motor ini punya masalah di penampilan yang terasa nggak cocok aja dengan selera orang Indonesia. Fairing depannya terlalu besar, windshield-nya terlalu kecil, dan yang paling disayangkan ialah mesinnya cuma 1 silinder. Kombinasi antara desain bodi yang kurang serta mesin 1 silinder SWC dengan pendinginan oli membuat posisinya semakin sulit di mata konsumen. Padahal, pasar Indonesia memang susah menerima motor sport fairing 250cc dengan mesin single silinder. Honda pernah kapok nih dengan CBR 250R.
Kawasaki juga kesulitan menjual Ninja 250 SL, karena mayoritas rider Kawasaki lebih memilih Ninja 250 Twin. Tapi kasusnya berbeda ketika mesin satu silinder ini dipasangkan di motor touring seperti Suzuki V-Strom 250 SX. Justru di motor adventure touring, karakter mesin single silinder punya banyak kelebihan. Torsinya kuat di putaran bawah, cocok buat menanjak, bawa barang, dan dipakai touring di berbagai kondisi jalan. Selain itu, mesin seperti ini juga lebih ringan, lebih irit, dan biaya perawatannya lebih murah dibandingkan mesin 2 silinder. Dan menurut saya, V-Strom 250 jadi salah satu motor Suzuki yang paling worth it saat ini. Keanehan Suzuki juga terasa waktu konsumen berharap dikasih skutik retro keren untuk melawan Yamaha Fazio atau Honda Scoopy. Tapi bukannya Saluto yang datang, kita malah dikasih Suzuki Avenis 125. Kalau kita lihat dari sisi desain, Saluto sebenarnya punya cita rasa tinggi karena dirancang oleh desainer Italia Massimo Tartarini. Proporsinya elegan ala skutik Eropa, garis bodinya mengalir rapi, sementara Avenis 125 malah terasa susah diterima pasar Indonesia. Motor ini mengusung konsep sporty futuristik yang agak dipaksakan. Bagian depan penuh garis tajam seperti robot, tapi bagian tengah ke belakang malah bengkak dan gemuk. Kekocahan visualnya makin terasa karena Suzuki memasangkan bodi besar dengan ban yang nggak simetris, yakni ring 12 inci di bagian depan dan ring 10 inci di bagian belakang. Padahal kalau saja diameter rodanya dibuat sama dan sedikit lebih besar, sebenarnya tampang Avenis masih bisa diterima. Belakangan juga sempat ramai nih soal Suzuki DR150 facelift yang ada di Kolombia, tapi ceritanya agak berbeda. Karena motor trail ini sebenarnya hasil kerjasama antara Suzuki dengan pabrikan Cina, Haojue. Suzuki Indonesia sebenarnya pernah nih ngetes motor ini beberapa tahun yang lalu. Tapi proyeknya dibatalkan karena takut menghadapi dominasi Kawasaki KLX 150 dan Honda CRF 150L yang sudah kadung punya nama. Menariknya motor ini justru sukses dijual di Filipina dengan nama Suzuki NK 150. Di sana persaingan motor trail memang nggak sekeras di Indonesia. Jadi, Suzuki berani memasukkan secara CBU dari Cina. Dan beda negara, jelas beda kebijakan mengenai impor dari negara lain. Sedangkan di Indonesia, KLX dan CRF sudah punya jaringan spare part yang kuat dan harga yang kompetitif karena diproduksi lokal. Kalau menurut saya nih ya, keputusan Suzuki kali ini justru cukup masuk akal. Pasar trail sendiri memang niche, dan sekarang pun sudah terlambat karena hype-nya sudah lewat. Jadi kalau Suzuki maksa masukin, kemungkinan harganya mahal, dan ujung-ujungnya motor ini malah jadi penghuni gudang. Nah, kalau di segmen trail Suzuki masih ambil keputusan yang masuk akal, di segmen lain justru sebaliknya. Kalian tahu kan, Satria menjadi tulang punggung Suzuki Indonesia selama bertahun-tahun. Dan meski sekarang pasar Ayogo itu sudah sangat redup, yang saya bingung, tahun lalu Suzuki malah nekat merilis Satria terbaru mereka, dan kini dengan tambahan Satria Pro. Ketika mayoritas masyarakat sudah beralih ke motor matic, Suzuki malah tetap keras kepala menjual Satria dengan harga yang makin mahal, sekitar 35 jutaan. Dan jujur aja, dijual di bawah 30 juta aja motor ini sebenarnya susah laku. Alasan mereka masih mempertahankan Satria sebenarnya cuma karena gengsi dan nostalgia masa lalu. Satria adalah satu-satunya nama besar Suzuki yang masih tersisa. Setelah dulu, Suzuki melakukan blunder dengan mematikan nama Shogun dan menggantikannya dengan Axello yang akhirnya hilang begitu aja. Mereka seolah belajar bahwa nama legendaris punya pengaruh besar. Honda masih mempertahankan Supra, Yamaha masih menjual Jupiter. Sementara Suzuki kehilangan semuanya kecuali Satria. Karena itu Suzuki nggak mau nama Satria hilang dan tetap menjual Satria sebagai salah satu identitas. Momen kekecewaan puncak saya terhadap Suzuki ialah ketika mereka kehilangan momentum emas untuk membuat Brugman 150 lokal demi melawan dominasi NMAX dan PCX. Dulu Suzuki padahal jualan Brugman 200, tapi CC-nya nanggung dan kalah sama X-Max dan nggak dijual lagi deh. Padahal secara rasa, Brugman itu ada di kelas X-Max loh. Terus karena panik nggak punya wakil di segmen maxi scooter, mereka akhirnya mengambil jalan pintas dengan mendatangkan Brugman Street 125EX dari India pada tahun 2023. Motor ini sangat laris di India dan sudah terjual 1,4 juta unit. Ia laku karena motor ini nyaman, bisa bawa barang banyak, dek rata, dan juga irit BBM. Tapi ketika dibawa ke Indonesia, tentu nggak mudah menerima desain dari motor ini. Bentuk motornya besar dengan ban kecil itu nggak cocok dengan selera warga Indonesia
yang mementingkan penampilan. Mesin 125 cc-nya belum pakai radiator, jadi dianggap kuno bagi sebagian orang. Dengan harga di kisaran 26 jutaan, otomatis lawannya adalah Vario 125 dan Lexi 155. Dan memang sangat susah nih melawan nama besar Vario. So, saat awal peluncurannya, Brookman sering lebih mendapatkan komentar negatif ketimbang pujian. Tapi menariknya, cibiran ini perlahan mulai mereda setelah unitnya beredar di jalanan dan dites langsung oleh konsumen. Ini adalah sebuah plot twist yang membalikkan keadaan. Orang-orang mulai menyadari bahwa kenyamanan berkendara motor ini luar biasa rileksnya. Dek depannya sangat luas, bahkan bisa untuk selonjoran penuh ala Grand Touring. Bagasinya sangat besar, dan konsumsi bahan bakarnya tergolong sangat irit. Bisa tembus di atas 50 km per liter. Ya meski nggak laku-laku banget, tapi data menunjukkan penjualan Brookman 125 ini dianggap berhasil oleh Suzuki, sehingga membuat Suzuki merubah status yang awalnya CBU menjadi CKD. Ini adalah komitmen Suzuki dalam menepis paradigma kalau motor ini nantinya susah mendapatkan spare part karena statusnya yang CBU tadi. Nah, di tengah akumulasi kekecewaan terhadap Suzuki, tiba-tiba muncul nih sebuah video dari Suzuki yang langsung bikin heboh. Namanya Suzuki Brookman UFR 150. Dan waktu saya pertama kali lihat motor ini, jujur nih, saya langsung mikir, ini dia nih, ini yang selama ini kita minta dari Suzuki. Mesin 150cc berpendingin cairan, ABS, tampang elegan ala PCX tapi dengan guratan tegas khas Suzuki. Ini adalah jawaban sempurna untuk melawan MX dan juga PCX. Dan jujur aja, waktu pertama kali saya lihat motor ini saya langsung kesel. Bukan karena motornya jelek, justru karena motornya terlalu bagus. Saya langsung mikir nih, kalau Suzuki bisa bikin motor seperti ini, kenapa yang dikirim ke Indonesia malah Avensis dan Brookman Street? Tapi oke lah, mending telat daripada nggak sama sekali kan ya. Tapi ketika saya mulai pelajari lebih dalam, senyuman saya langsung pudar. Karena ternyata, kemungkinan motor ini masuk ke Indonesia itu sangatlah kecil, alias too good to be true, dengan alasan yang justru lebih rumit dari yang kalian bayangkan. Kalian pasti pernah bertanya-tanya, kenapa motor keren dari Suzuki Taiwan seperti Saluto atau hasil kerjasama Suzuki dengan Haojue seperti GSX 250R dan DR150 nggak pernah masuk ke Indonesia? Dan ini bukan cuma soal Suzuki Indonesia yang males atau nggak mau usaha ya buat ini. Masalahnya jauh lebih kompleks dari itu. Haojue bukan anak perusahaan Suzuki. Mereka adalah perusahaan Cina yang bekerja sama dengan Suzuki Jepang lewat skema joint venture. Dan disinilah masalah besarnya. Hak desain dan kekayaan intelektual motor-motor hasil kerjasama ini dipegang oleh Haojue, bukan Suzuki Jepang. Artinya, kalau Suzuki Indonesia mau memasukkan motor ini ke Indonesia, mereka nggak cukup cuma telepon kantor pusat di Jepang. Mereka juga harus duduk bareng manajemen Haojue di Cina, negosiasi ulang soal royalti, hak desain, pembagian keuntungan ekspor, sampai urusan emblem Suzuki yang mau ditempel di motor ini. Dan Haojue, yang pasar domestiknya di Cina itu sudah raksasa, jelas nggak akan mau repot ngurusin birokrasi ekspor kalau hitungannya nggak akan menguntungkan mereka. Tapi kan Thunder 125 juga hasil kerjasama Suzuki dengan Haojue. Buktinya Thunder bisa tuh dijual di Indonesia. Nah, kalau ini berbeda. Kala itu Suzuki Jepang memegang penuh hak atas Thunder 125. Haojue hanya menjadi produsen dan perusahaan perakit aja nih, biar murah. Thunder pun awal-awalnya kan juga masuk Indonesia secara CBU nih. Karena laris manis, jadi CKD. Dan lama-lama sebagian besar part diproduksi di Indonesia. Jadi untuk bisa memasarkan Brookman 150 di Indonesia, Suzuki harus bernegosiasi dan memiliki kontrak yang jelas terhadap motor ini. Dan itu adalah hal yang nggak mudah. Belum lagi pajak masuk ke Indonesia, dan urusan administrasinya yang bikin frustasi. Ditambah, kemungkinan motor ini kalau masuk, akan masuk secara CBU nih, buat ngecek ombak, seperti motor Suzuki yang udah-udah. Nanti, mau dijual berapa nih, biar sama-sama untung. Kalau mahal, jelas orang bakal nggak mau beli. So, menjual Brookman 150 di Indonesia adalah hal yang too good to be true. Tapi kalau beneran kejadian, ini bisa jadi titik balik Suzuki untuk mengejar ketertinggalan, sekaligus memperbaiki nama Suzuki yang sudah kadung tercoreng. Kalau ternyata nggak bisa ya, Suzuki Indonesia akan kembali lagi pakai desain motor dari Suzuki India. Karena yang pegang kendali atas hak paten dan semua perizinan motor Suzuki di India adalah Suzuki Jepang. Kalau Suzuki Indonesia mau tinggal beli aja nih motornya dan dijual di Indonesia secara CBU seperti Avensis.
Burgman Street 125, dan Gixxer SF250. Ini hal yang gampang. Yang susah memang menerima desain motor India di Indonesia. Padahal kalau mau jujur, motor-motor yang dijual di India itu meski bentuknya aneh-aneh, tapi fungsional. Di Konoha doang nih, jual motor kalau mau laku harus punya tampang yang keren dulu. Soal kenyamanan dan kualitas itu nomor sekian. Jadi sekarang sudah terjawab ya, kenapa banyak motor Suzuki bagus nggak masuk ke Indonesia. Sementara yang masuk, justru produk India dengan desain yang kurang cocok dengan warga Indonesia. Yang bikin fans Suzuki kecewa sebenarnya bukan karena Suzuki nggak bisa bikin motor bagus. Justru, karena kita tahu mereka sebenarnya mampu. Tapi motor yang diinginkan pasar Indonesia nggak pernah sampai ke showroom. Dan ketika kompetitor sibuk mendengarkan kemauan konsumen, Suzuki justru terlihat sibuk menjual apa yang mereka punya. Dan mungkin itulah kenapa, sampai saat ini, banyak penggemar Suzuki yang masih berkata, "Suzuki, kita tuh maunya yang kayak gini." Well, sekian video kali ini. Tuliskan pendapat kalian tentang video ini di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.